Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ahmad Galuh Namawi dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayat Umum Jakarta. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Wardah Nuronia, SHI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Adapun tujuan dari saya membuat video ini adalah saya mau membahas atau memberikan pendapat apakah program dari Deddy Mulyadi, program barak militer yang diajukan sama Deddy Mulyadi itu melanggar hak asasi manusia atau melanggar hak anak. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu program barak Deddy Mulyadi yang sudah saya simpulkan dalam catatan saya. Jadi program barak itu adalah program yang diusung sama Deddy Mulyadi. Program barak Deddy Mulyadi itu sebagai sarana untuk membina siswa dan siswi yang bermasalah. Biasanya mungkin kita sering kali melihat siswa dan siswi itu nakal, seperti bolos sekolah, terlibat geng motor atau tawuran, atau yang lebih parahnya lagi pergaulan bebas yang sudah mengarah ke unsur perzinahan. Bahkan konon katanya orang yang kecanduan Mobile Legends juga bisa dimasukkan ke barak sama Deddy Mulyadi. Lalu apa sih tujuan program barak? Jadi tujuan program barak di sini ada banyak sekali. Yang pertama di sini adalah membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan bela negara. Jadi Deddy Mulyadi ini kan secara konsisten menyatakan bahwa program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai dasar tersebut pada remaja. Jadi bukan latihan perang ya, bukan berarti program barak itu merupakan si anak tersebut dijadikan sebagai panglima perang, tetapi hanya untuk mendidik dan membangun karakter seseorang. Yang kedua adalah menyelamatkan anak-anak dari pergaulan bebas dan pengaruh negatif dari teknologi. Ya, sekarang apalagi anak-anak zaman sekarang itu gampang banget FOMO, gampang banget ikut-ikutan teman. Padahal teman-temannya itu mungkin belum tentu benar dan belum tentu layak untuk diikuti. Contohnya kayak zaman sekarang banyak sekali anak-anak kecil yang sudah dipegangin handphone dengan orang tuanya dengan alasan katanya supaya diam, supaya anak tersebut nurut. Ya, anak tersebut mungkin diam dikarenakan dikasih media elektronik, tapi untuk anak yang kecil dikasih media elektronik itu sangat berdampak negatif. Dikarenakan mungkin kalau kita sedang membuka internet, mungkin kita sering sekali melihat situs-situs ataupun video-video yang muncul sendiri. Itu unsurnya adalah unsur kedewasaan, unsurnya adalah unsur pornografi. Maka dari itu sangat tidak baik dan dapat menjerumuskan anak tersebut terhadap pergaulan bebas ataupun terhadap perzinahan. Yang ketiga di sini adalah mengatasi perilaku brutal dan tindak kriminal di kalangan remaja. Nah, itu dia, makanya pendidikan fisik itu sangat penting. Terkadang kita dalam mendidik anak-anak yang bermasalah itu tidak hanya dengan perkataan saja. Dengan perkataan saja, dengan lisan, dengan nasihat, atau dengan edukatif, itu tidak cukup untuk membuat anak tersebut menjadi lebih terarah. Jadi dalam program barak Deddy Mulyadi ini ada pro kontranya. Yang pro ini banyak sekali, yang pro terhadap program ini ada Deddy Mulyadi, ada pendukungnya, dan mungkin ahli-ahli pidana. Saya sendiri juga pro terhadap program ini. Jadi Deddy Mulyadi dan pendukungnya itu kenapa dia bisa pro dengan program ini, yaitu adalah mereka itu memberikan argumen berupa yang pertama ini adalah argumen mereka kenapa dia pro itu adalah merespon darurat kenakalan remaja. Jadi yang namanya peraturan, saya sendiri percaya bahwasanya yang namanya hukum atau peraturan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin pada tahun 1970 saat itu banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang fatal. Maka dari itu peraturan untuk wajib memakai helm saat berkendara motor itu menjadi diwajibkan dikarenakan yang namanya hukum atau peraturan itu hadir mengikuti perkembangan atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Ya, terus yang kedua ini adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dikeluarkan pada tahun 2006. Kalau nggak salah itu undang-undangnya nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Di mana saat itu banyak sekali korban atau saksi yang tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran dikarenakan takut mendapatkan intimidasi dari si pihak tersangka atau terdakwa. Maka dari itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini hadir karena mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti yang namanya kebutuhan masyarakat. Itu dia. Terus yang kedua ini adalah ada argumen lagi, argumen kenapa pro terhadap program ini, pembentukan karakter dan disiplin. Jadi di sini kan Deddy Mulyadi itu percaya bahwasanya lingkungan barak
dengan disiplin militer yang ketat secara efektif dapat menanamkan nilai-nilai karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme yang mungkin kurang didapatkan di rumah atau di sekolah. Itu dia, balik lagi, anak-anak zaman sekarang itu kalau kita kasih tahu dengan kata-kata itu nggak cukup, dia itu akan cenderung melawan atau cenderung melunjak. Setelah itu tadi kan kita bahas yang pro terhadap program ini, lalu kita bahas yang kontra. Jadi yang kontra terhadap program Barak Dedi Mulyadi adalah KPAI. Jadi KPAI dia itu berargumen bahwasanya program Barak ini itu adalah melanggar hak anak. Di sini KPAI secara tegas menyatakan program ini berpotensi melanggar hak anak-anak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di sini KPAI menegaskan bahwasanya Dedi Mulyadi itu dianggap melanggar salah satu undang-undang, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hak asasi PBB dan konvensi hak asasi dari PBB. Jadi anak-anak itu kan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak bebas dari kekerasan, dan hak untuk tidak distigmatisasi. Kemudian yang kedua di sini argumen dari KPAI adalah dalam memberikan pendidikan sipil itu bukanlah hak atau wewenang dari TNI, tetapi merupakan hak dari lembaga pendidik sipil atau lembaga seperti guru dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga di sini adalah adanya potensi kekerasan dan stigmatisasi. Itu yang disampaikan oleh KPAI, kenapa dia itu kontra terhadap program ini. Lalu yang kedua ini adalah ada Komnas HAM. Komnas HAM juga tidak setuju dengan program Dedi Mulyadi, tetapi argumen yang disampaikan sama Komnas HAM ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh KPAI. Jadi program Barak Dedi Mulyadi ini bisa dibilang merupakan program yang 11-12 dengan kebijakannya Bang Ali Sadikin pada tahun 1966 sampai 1977. Di mana kebijakan tersebut mungkin banyak kontroversi, banyak pertentangan dari berbagai pihak. Karena kan zaman itu kan Indonesia kan terkena inflasi 600% ya. Jadi Bang Ali Sadikin itu membuat kebijakan untuk melegalkan bisnis judi dan bisnis prostitusi. Jadi pajak dari bisnis itu sangat bermanfaat buat APBD Jakarta. Ya, jadi kalau saya bandingin program Barak Dedi Mulyadi ini sangat efektif 11-12 dengan programnya atau kebijakan dari Ali Sadikin dulu. Saya jadi teringat dengan kasus yang diceritakan sama teman saya waktu itu, kasusnya Jaksa Pinangki. Jadi Jaksa Pinangki itu terlibat. Jadi Jaksa Pinangki itu dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa Pinangki didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan penjara 10 tahun. Tetapi majelis hakim hanya memvonis Jaksa Pinangki selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, Jaksa Pinangki ini masih mendapat remisi. Jadi total penjara yang dijalani sama Jaksa Pinangki tidak sampai 2 tahun. Hal ini beralasan bahwasanya si Jaksa Pinangki ini mempunyai anak kecil, di mana anak kecil tersebut sangat membutuhkan kehadiran ibunya. Ya, mungkin kalau menurut lembaga-lembaga perlindungan anak, ini benar ya, dibenarkan ya, dikarenakan demi kebaikan anak. Tetapi kalau menurut sebagian orang, ini melanggar. Ya, dikarenakan yang namanya tindak pidana seharusnya tidak memandang gender. Apakah program Barak militer Dedi Mulyadi ini dapat melanggar hak asasi manusia atau melanggar hak anak? Kalau menurut saya pribadi, program ini tidak melanggar hak anak atau tidak melanggar hak asasi manusia. Tetapi program ini sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak tersebut. Karena kan program ini sangat bermanfaat untuk menjadi upaya preventif dalam mencegah tindak kriminal. Karena ketika kita mengatasi tindak kriminal yang semakin tinggi, kita tidak cukup hanya untuk melakukan upaya represif, tapi kita harus perlu melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.